Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Masih ingatkah kalian dengan film kartun si pelaut yang mendapatkan kekuatan hebat setelah memakan bayam? Yap, apalagi kalau bukan Popeye si pelaut. Namun untuk film kali ini, Popeye-nya sangat berbeda dan cenderung mengerikan, dimana film ini berjudul Popeye the Slayer Man 2025. Yang jelas, film ini lebih seru daripada film Popeye Revenge yang selalu kalian request. Terlebih Popeye Revenge lebih mirip film parodi daripada film kopet. Penasaran dong seperti apa kengeriannya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita malam bernama Yanti yang berusaha kabur dari kejaran penagih pinjol. Di tengah kepanikan, Yanti yang tak tahu harus kabur kemana memutuskan untuk menerobos ke dalam sebuah pabrik terbengkalai. Di saat itu pula, si penagih hutang bernama Popol dan Supa langsung mengejar Yanti ke dalam pabrik. Namun di tengah pelarian, sontak Yanti pun panik saat ia melihat siluet pria berotot dalam kegelapan. Meskipun takut, namun Yanti yang takut ketahuan memutuskan untuk bersembunyi. We ain't going anywhere till we... Gotcha, bitch! Making me run. Sungguh suwe, Yanti yang terpojok hanya bisa pasrah. Terlebih kini dirinya sudah tidak punya duit sepeser pun akibat para pelanggannya sedang fokus beribadah di bulan suci. Sontak mereka pun heran saat sebuah kaleng bayam kemasan menggelinding dari dalam kegelapan. This ain't your business. My God, naas sekali. Niat ingin menagih hutang, Popol dan Supa harus modar di tangan sosok berotot abnormal. Dan ternyata sosok ini adalah si Popeye the Sailor Man, Tutut. Singkat waktu, scene beralih pada seorang mahasiswa perfilman bernama Dexter dan juga temannya yang berambut jagung bernama Lisa. Di tengah perjalanan, Lisa menanyakan judul apa yang akan Dexter garap untuk memenuhi tugas skripsi akhir semester. Namun di saat itu pula, Dexter pun semeringah saat melihat kedatangan kewes cantik bernama Olivia. Oh, need a hand? No, So rude. I'm Lisa. Olivia. Sesaat kemudian, Olivia berkata jika dirinya sedang membantu Dexter untuk mengerjakan proyek film dokumenter, di mana kini mereka sedang berusaha mengungkap kebenaran sosok pelaut misterius bernama Popeye yang menjadi perbincangan hangat warga akhir-akhir ini. Dan menurut Cenah, sosok itu sering menampakkan wujudnya di sebuah pabrik terbengkalai. Lantas sebelum pergi, Lisa yang merasa tertarik meminta izin untuk ikut dalam pembuatan film ini, dan dirasa ide yang bagus, Dexter meminta Lisa untuk mengajak teman-teman yang lainnya. Kemudian scene beralih pada seorang tante binal bernama Angela yang baru saja tiba di sebuah pabrik pengalengan bayam. Dengan setelan sekretaris nakal, Angela ditemui seorang manajer pabrik bernama Richard yang menjadi penanggung jawab utama di pabrik ini. Lantas Angela berkata jika rencana penjualan pabrik harus tertunda, terlebih saat ini seluruh calon pembeli tiba-tiba mengundurkan diri akibat ketakutan dengan rumor sosok Popeye yang cenah bersarang di pabrik ini. Mendengar hal itu, Richard pun merasa konyol karena Popeye hanya ada di dalam film kartun saja, dan itu pun hanya aki-aki yang selalu kalah oleh si kekar Bruto. Lantas, Richard yang tak mau tahu meminta Angela untuk memikirkan strategi pemasaran lanjutan. Kalau perlu, Angela memberikan bonus gabrut pada siapa saja yang mau membeli pabrik ini. wait here a moment. Well,
Saat Richard pergi, Angela yang ingin melihat situasi pabrik terlihat melakukan pengecekan. Tanpa Angela sadari, psikopat Popeye sedang udut bako abah sambil melakukan pengintaian. Namun sesaat kemudian, Angela pun panik saat mendengar suara yang mendekat. What the hell is going on? Ternyata yang datang adalah Richard bersama bodyguardnya yang bernama Agus. Di tengah kepanikan, Angela yang terburu-buru tanpa sadar meninggalkan dokumennya yang terjatuh. Kemudian, Richard meminta Angela untuk menunggu di luar. Hingga setelah Angela pergi, Richard meminta Agus untuk menyisir dan mengecek setiap sudut ruangan di pabrik ini guna membuktikan rumor Popeye itu hanyalah hoaks semata. Sementara dirinya akan menyusul Angela guna mendapat jatah mingguan. Singkat waktu setelah Richard dan Angela pergi, Agus langsung melakukan penyisiran di pabrik ini. My God, betapa syoknya Agus saat melihat dua jasad pria yang acak-acakan di dalam WC. Hingga sesaat kemudian, Agus yang melihat kedatangan psikopat Popeye yang kekar, tanpa pikir panjang langsung mengajaknya buy one day. Bagaikan semangka, tangkurak Agus pun bucat di ulti ceker jebrag meskipun Popeye belum memakan bayam. Kembali pada Dexter dan Olivia, mereka yang tiba di O'John's Bar langsung mengajak seorang bartender bohai bernama Katie untuk ikut menjalankan proyek dokumentasi ke pabrik bayam. Namun Katie yang tahu jika proyek kali ini berkaitan dengan psikopat Popeye, seakan ragu untuk menerimanya. Mendengar pembicaraan mereka, si abah kupluk bernama Ujang tiba-tiba berkata jika rumor pelaut kopet itu benar adanya, di mana Popeye si pelaut sering lalu lalang di pabrik pengalengan bayam untuk mencari cintanya yang hilang. Mereka pun diperingatkan untuk jangan gegabah pergi ke sana, karena siapapun yang berusaha mengusiknya sudah dipastikan akan modar. Di tengah rasa ngeri, pacar Katie yang bernama Steven tiba-tiba datang bersama circle-nya. Lantas, Steven langsung meminta Katie untuk menemaninya mabar biliar sampai pagi. Akan tetapi, Katie yang sudah malas karena Steven selalu menggunakan kekerasan, langsung menolaknya. Looking out for what's mine. Singkat cerita, mereka yang tiba di lokasi pabrik bergegas mempersiapkan barang bawaannya. Sorry. Di dalam pabrik, Dexter langsung mengajak teman-temannya untuk segera mempersiapkan peralatan. Setibanya di ruang kontrol, Olivia berkata jika cenah pabrik ini sudah terbengkalai sejak 20 tahun lalu. Di saat itu pula, Dexter yang selesai melakukan instalasi berencana membagi dua tim untuk pergi memasang kamera, sementara satu orang akan mengawasi CCTV. Dirasa ini kesempatan, Seth langsung mengajak Lisa untuk pergi sekalian berkeliling pabrik. Sementara itu, Katie yang merasa lelah memilih untuk beristirahat sambil berjaga di tempat ini. Mendengar hal itu, Dexter mengajak Olivia untuk pergi memasang kamera. Sesaat kemudian, Seth yang mengecek gudang tiba-tiba menemukan bekas kaleng bayam yang tercium sangat bau seperti bangkai tikus. Check out this next room. Good plan. Dikira apa, ternyata hanya seekor burung merpati. Di saat itu pula, Seth yang tiba-tiba merasakan cacingnya keras mengajak Lisa untuk mengurutnya sampai lemas. Namun dirasa tidak elit ngaduk di tempat seperti ini, Lisa pun mengajak Seth untuk kembali melakukan pengecekan. Oh my God.
Tanpa mereka sadari, jika sedari tadi psikopat Popeye sedang mengintainya sambil ngudut bako abah. Kembali ke ruang kontrol, Katie yang sedang asyik nyekrol tidak menyadari jika psikopat Popeye sedang berkeliaran mencari mangsa. Sementara di luar, Angela yang berniat mencari dokumennya yang terjatuh seketika heran saat melihat mobil-mobil tidak dikenal terparkir di tempat ini. Dan masih dengan setelan sekretaris nakal, Angela yang ketakutan bergegas mencari dokumennya yang terjatuh. Di tengah rasa was-was, Angela yang mulai ketakutan bergegas untuk pergi dari pabrik yang poek ini. Oh my God! Sontak Angela pun syok parah saat melihat psikopat Popeye benar-benar nyata. Hingga di tengah persembunyian, Angela yang ketakutan berusaha memastikan keadaan. Naas sekali, seketika Angela lemas saat mahkotanya direnggut psikopat sampai mengalami pitak ekstrim. Hingga saat psikopat Popeye datang, ia pun langsung membawanya ke suatu tempat. Sungguh mubazir. Suntik silikon dan operasian yang Angela lakukan untuk mempercantik diri seketika harus musnah saat dirinya harus dipres mesin pengemas bayam. Beberapa saat kemudian, terlihat Steven dan circle-nya datang ke pabrik untuk mencari Katie. Rupanya Steven yang posesif merasa khawatir jika ayangnya malah berselingkuh dan melakukan pesta gabrut di dalam pabrik ini. Lantas dengan bersenjatakan pistol, Steven pun bersumpah akan menembak cacing siapa saja yang berani merebut celengan ayangnya. Kembali ke dalam pabrik, Dexter yang tiba di ruang dokumen seketika kaget saat menemukan dokumen rahasia yang menjelaskan jika alasan pabrik ini ditutup adalah akibat pengolahan bayam yang terkontaminasi oleh sejenis bakteri. Tak cuma itu, pabrik ini memaksakan mesin yang berkarat serta menggunakan bahan-bahan kadaluarsa dengan alasan menghemat biaya. Setelah mengetahui fakta kebobrokan pabrik ini, Dexter pun bergegas mendokumentasikannya. Melihat kepedulian Dexter, seketika Olivia tak kuasa ingin mendonorkan jigongnya. Namun sayangnya gagal. Kemudian mereka yang tiba-tiba mencium bau asap langsung melakukan pengecekan lanjutan. Di tengah pengecekan, mereka pun heran saat menemukan tulisan-tulisan yang menceritakan karakteristik psikopat Popeye, di mana salah satunya tertulis jika si Popeye ini mendapatkan kekuatan setara Hulk dari konsumsi bayam yang terkontaminasi. Dirasa benar sosok psikopat ini ada, Dexter yang penasaran berniat memasang kamera di tempat ini. Yes, Dexter, I see you. Sementara itu, Katie yang masih asyik nyekrol foto Hamtaro tidak menyadari jika psikopat Popeye berada di belakangnya. Betapa syoknya Katie saat rumor itu terbukti nyata. Melihat keberadaan Steven, Katie yang panik mengajak mereka untuk segera kabur karena saat ini psikopat Popeye sedang mengejarnya. Hingga di tengah rasa tak percaya, tiba-tiba melihat sosok Popeye si pelaut, si botak yang so iye langsung mengancamnya menggunakan pisau pramuka.
Di saat itu pula si Reggae yang tangannya dikeretek langsung kena mental dan kabur. Akan tetapi, Steven yang tidak ingin terlihat pengecut berniat mengajak si Popeye by one day. Namun melihat otot Popeye yang sangat besar, nyalinya tidak kuasa bertahan dan langsung kabur. Hingga saat psikopat Popeye mengejarnya, Katie pun merasa lega karena dibiarkan hidup. Seketika si Reggae pun lemas saat psikopat Popeye sudah berada di belakangnya. Hingga di tengah pelarian, si Reggae pun bingung harus berbuat apa. Aduh, Lino! Udah mah tangan sengklek, kini cekernya harus terkena paku usuk 10 cm. Hingga setelah dicabut, si Reggae yang pengkor berusaha kabur sejauh mungkin. Saat otot betis semakin lemas, si Reggae pun pasrah saat Popeye membawa jangkar kapal. Malang sekali si Reggae pun harus modar dikecup jangkar 10 ton. Sementara di dalam pabrik, sontak Lisa dan Seth pun syok parah saat melihat seorang pria botak dengan kepala yang salah rotasi. Dirasa gak akan bener, Lisa mengajak Seth untuk segera pergi dari pabrik ini. Kemudian scene beralih pada Steven yang sedang bersembunyi sambil membawa pistol. Laitasi cowboy! Steven yang panik malah tidak sengaja menembak Katie hingga mengalami mules ekstrim. Di tengah kepanikan, Steven yang melihat psikopat Popeye datang dengan watadosnya kembali meninggalkan Katie. Kembali pada Lisa dan ayangnya. Sontak mereka pun panik saat akses masuk telah digembok si Reggae. Lalu tiba-tiba melihat jalan buntu, Seth yang melihat arah menuju atap terlihat soiyeh dengan akan melakukan parkur. Untung saja Seth yang terjatuh masih bisa selamat dengan mendarat di tumpukan kardus. Di tengah rasa engap, ia yang nyangkut di jaring berusaha melepaskan diri, namun tanpa ia sadari beberapa besi beton ikut tertarik. Hingga saat Lisa datang menyelamatkannya, Seth pun semakin terpesona dengan kecantikan Lisa, lantas sempet-sempetnya mereka ingin beradu jigong. Sungguh konyol, hanya karena pengen jigong, Seth pun modar tercucuk besi beton nomor 12. Beberapa saat kemudian, Lisa yang berusaha kabur malah kasarung dan kesulitan mencari arah. Lalu tiba-tiba saat Lisa menemui jalan buntu, ia pun berniat melakukan parkur seperti yang Seth lakukan. Lah, sungguh bodoh nggak ketulungan. Alhasil, Lisa pun modar di tempat yang sama dengan ayangnya. Kemudian scene beralih pada Dexter dan Olivia. Sontak mereka pun kaget saat menemukan sarang kopet Popeye. Ternyata, sebelum menjadi pelaut, si kopet Popeye ini dulunya merupakan seorang petinju. Tak cuma itu, mereka pun menemukan foto istri Popeye yang bernama Olive Oil dan juga putrinya yang terlihat masih kecil. Lantas di tengah banyaknya kaleng bayam, mereka pun menemukan selebaran koran dan juga kartu nama Olive Oil yang dulunya merupakan pegawai di pabrik ini. Ternyata Olive yang muak bekerja di pabrik licik ini memilih untuk membeberkan semuanya pada media. Namun setelah melakukannya, Olive pun dinyatakan hilang secara misterius. Dan rupanya, Popeye yang kehilangan istrinya menjadi gelo dan memakan bayam yang terkontaminasi untuk mendapat kekuatan seperti Hulk. Di tengah pengecekan, Olivia pun panik saat dirinya mendengar kedatangan seseorang.
Untung saja keberadaan mereka pun tidak diketahui oleh psikopat Popeye. Di saat itu pula, Olivia pun sudah menduga jika memang bayam inilah yang membuat Popeye bermutasi. Setelah mengetahui kebenaran tentang pabrik ini, mereka pun bergegas mencari teman-temannya dan segera pergi dari tempat ini. Sontak mereka pun kaget saat mendapati jasad Lisa dan Seth yang telah tewas dengan keadaan gancet. Sambil merekamnya, Dexter berkata jika teman-temannya ini tewas akibat diserang psikopat Popeye. Namun Olivia membantah dengan berkata jika semua ini diakibatkan oleh bayam yang terkontaminasi. Dirasa semua temannya sudah mati, mereka pun bergegas pergi dari pabrik ini. Over here. Melihat tangan Dexter yang patah, Olivia pun berusaha untuk mengobatinya. Take this. Setelah dikeretak dan pingsan 5 detik, Dexter pun heran saat menyadari jika psikopat Popeye seolah menuruti perkataan Olivia. Namun Olivia berusaha mengalihkan topik dengan mengajak Dexter untuk segera pergi. Oh, I need a second. Oh shit! Sontak Dexter pun panik saat kembali dihadang psikopat Popeye. Di saat itu pula, Olivia pun berniat mengatakan sesuatu pada psikopat Popeye. Daddy? Oh, ternyata selama ini Olivia merupakan anak dari psikopat Popeye dan Olive Oil. Padahal udah tahu juga sih. Lantas, Olivia meminta ayahnya ini untuk tenang karena tidak semua orang harus menjadi sasaran kemarahannya. Tapi tiba-tiba, sungguh gobloy, Stephen yang soiyeh berusaha menuntut balas atas kematian Katie dan circle-nya. Lantas, Olivia berusaha membujuk Stephen untuk berhenti karena sebenarnya psikopat Popeye ini hanya terkontaminasi bayam beracun. Namun Stephen tetap bersikeras untuk menghabisinya. Di tengah keributan, Olivia pun berusaha menenangkan ayahnya. Ia pun berjanji akan membantu si ayah mencari keberadaan si ibu. Namun dengan syarat, ayahnya ini harus berhenti memakan bayam beracun. Saat Stephen kelenger terkena jab, ia yang menyadari Olivia adalah anaknya langsung menyandra Olivia. Dan kini si ayah pun meminta Olivia untuk pergi. Akibat kebebalannya, Stephen pun harus modar di fatality. Sungguh tanpa diduga, Katie masih hidup dan berhasil melarikan diri. Katie pun berkata jika ia telah memanggil polisi. Lantas dengan berat hati, Olivia berkata jika Stephen telah tewas. Namun bukannya sedih, Katie pun senang karena ia sudah terbebas dari cowok Mokondo dan Watados. Melihat ayahnya masih berada di dalam pabrik, Olivia pun berjanji akan segera membantu untuk menemukan si ibu. 9 bodies? No! They backed out of the deal. Singkat waktu, Richard pun kesal saat pihak pembeli kembali membatalkan kesepakatan setelah mendengar korban-korban yang mati di pabrik ini. Hingga di tengah kekesalan, tiba-tiba bagaikan buah manggis, Richard pun modar dipencet psikopat. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Dan karena film ini masih baru, nilai sementara IMDb adalah 3,8 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 5,0 karena di samping cukup seru, perawakan psikopat Popeye cukup mirip dan mengerikan dan lebih baik tentunya dari film Popeye Revenge yang selalu kalian request. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Popeye The Slayer Man 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.